Hai kawan Nuhana Edukasi, pada video kali ini kita akan membahas cara mengakses, mengerjakan, dan mengumpulkan LK 1.1 identifikasi masalah pada program PPG. Baik, kita langsung masuk ke LMS Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum tahu cara akses LMS-nya bagaimana, kami sudah bahas di video sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu bisa klik pop-up yang di atas atau cek di kolom deskripsi. Nah, untuk mengakses LK 1.1 kita bisa langsung masuk ke bagian siklus 1. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung klik di pendalaman materi ya. Di siklus 1 yang pertama itu ada pembahasan tentang siklus 1-nya, yang ini yang akan Bapak Ibu lakukan begitu ya. Yang Bapak Ibu akan lalui selama kegiatan PPG. Yang pertama ada identifikasi awal, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, dan seterusnya. Nah, kita masih berada di sini sekarang. Jadi kita langsung masuk ke siklus 1 di bagian menu pendalaman materi. Jadi diklik ini. Nanti kita scroll ke bawah, LK-nya akan muncul di sini. Nah, LK 1.1 itu ada di sub identifikasi masalah. Jadi kita klik. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan sebelum ke LK 1.1, nanti Bapak Ibu silahkan perhatikan di sini ada pengantar, ada ruang kolaborasi, ruang diskusi, dan unggah tagihan. Pastikan kalau Bapak Ibu mengakses LMS itu membukanya langsung dari sini, ya. Oke, LK-nya itu bisa kita download di sini Bapak Ibu ya. Di hari pertama ini sudah muncul, jadi bisa diklik. Kemudian di sini ada bahan bacaan dan lembar kerja. Jadi ini bisa diakses di sini ya. Kita klik Bapak Ibu. Dia akan terbuka bahan bacaan dan lembar kerja pendalaman materi. Nah, lembar kerjanya itu kita bisa akses pada bagian ini. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini ada lembar kerja. Jadi kita bisa klik dulu untuk membuka. Akan terbuka tab baru yang berisi format lembar kerja yang bisa Bapak Ibu isi. Di sini ada jurusan-jurusan yang disesuaikan ya. LK-nya ada BK, PAUD, SLB, SMK, dan umum. Nah, bagi Bapak Ibu misalnya ada yang jurusannya tidak ada di sini, maka pilih yang umum. Misalnya untuk Bapak Ibu yang PGSD, maka LK-nya pilih yang umum. Kemudian di sini ada yang pertama yang akan kita bahas, yaitu LK 1.1 identifikasi masalah. Ini bisa diklik 2 kali. Akan terbuka file Google dokumen ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, ini tampilannya. Bapak Ibu bisa membuat salinan dokumen ini atau langsung bisa di-download dan diedit menggunakan Microsoft Word. Pilih ini, kemudian untuk mengisinya di bagian umum ini klik kanan, kemudian pilih download. Jadi ini untuk kita bisa edit nanti di Microsoft Word. Oke, ini sudah selesai, kita buka. Oke, klik dulu enable editing seperti ini. Nah, bagian ini ada beberapa Bapak Ibu ya. Yang pertama kita akan mengisi terlebih dahulu nama guru, tentunya nama Bapak Ibu. Kita contohkan Nuhana Edukasi. Kemudian asal institusi, ini sekolah Bapak Ibu ya, SDN 1234 Indonesia. Nah, di sini ada petunjuk pengisiannya Bapak Ibu ya. Jadi ini silahkan mengisi identifikasi masalah pembelajaran yang mungkin
terkait penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, ada membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, kemudian feedback, metode pembelajaran, masalah motivasi, dan seterusnya. Ini adalah identifikasi masalah yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengisi LK ini. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ini di LK itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Jadi untuk mendapatkan nilai terbaik Bapak Ibu minimal mengisi 5 kolom ini jenis. Jadi mengidentifikasi minimal 5 permasalahan yang bisa Bapak Ibu identifikasi. Ini pemahaman saya ya. Jadi minimal itu biar sesuai dengan penilaian nanti minimal sepertinya Bapak Ibu harus mengisi 5. Tentunya lebih banyak lebih baik. Saya akan mencontohkan satu Bapak Ibu ya, cara pengisiannya. Misal di jenis permasalahan ini Bapak Ibu ambil yang penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus ya. Nah, jadi ini contohnya, kita bisa copy, ini jenis permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian masalahnya apa yang kita identifikasi? Oh, kita punya siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah. Itu jadi jenis permasalahan yang kita ambil, tapi kita punya masalahnya itu kita tidak punya kemampuan membimbingnya misalnya. Kita kesulitan menyediakan dukungan individual secara individu untuk siswa yang berkebutuhan khusus, kan ini kan perlu perlu kemampuan khusus sendiri gitu ya. Sekarang sudah ada pelatihan untuk GPK istilahnya, guru pembimbing khusus. Nah, jadi masalah yang teridentifikasi. Setelah Bapak Ibu lakukan analisis identifikasinya apa? Oh, setelah dianalisis permasalahan itu karena apa? Nah, itu yang dimasukkan di analisis identifikasi masalah. Nah, saya contohkan misalnya di bagian ini. Oh, Bapak Ibu yang kesulitan itu karena ini. Ada siswa yang bermasalah dan berkebutuhan khusus, itu kan perlu perhatian dan pendekatan. Namun Bapak Ibu memiliki keterbatasan waktu, sumber daya, hingga itu menjadi hambatan untuk memberikan dukungan yang memadai. Nah, solusi seperti perlibatan tenaga konselor atau terapis mungkin perlu dipertimbangkan. Nah, ini yang Bapak Ibu berhasil identifikasi dari jenis permasalahan pertama. Jadi ini contoh pengisiannya ya. Jadi Bapak Ibu masukkan permasalahannya apa, teridentifikasi masalahnya apa, analisisnya begini, dan memungkinkan Bapak Ibu, oh ternyata mungkin bisa ada solusi yang perlu dipertimbangkan, itu bisa dimasukkan. Nah, ini bisa Bapak Ibu ulangi untuk mengisi lembar LK 1.1. Jadi, nah kalau Bapak Ibu sudah selesai, kita lanjut ke bagian bagaimana cara mengupload tugasnya. Jadi Bapak Ibu klik menu file dulu, ini disimpan. Nah, karena di LMS itu tidak bisa menyimpan file dokumen, maka Bapak Ibu harus jadikan ini file PDF. Caranya klik menu file, pilih export, kemudian pilih create PDF XPS yang ini. Nah, silahkan Bapak Ibu tulis LK 1.1, kemudian namanya Bapak Ibu misalnya ya, di belakangnya ini. Oke, ini kita tulis Wahana Edukasi, kita klik publish. Nah, maka akan jadi seperti ini ya. Jadi ini contoh sekali Bapak Ibu. Jadi silahkan dilengkapi sampai minimal, hemat saya ini harus diisi 5. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke LMS. Nah, di LMS kita kembali ke siklus 1 Bapak Ibu. Di siklus 1 ini ya, kemudian pendalaman materi. Bapak Ibu cek tempat upload tagihan itu ada di hari kedua, kemudian ada unggah tagihan. Jadi yang gambarnya tangan ini berarti ada yang Bapak Ibu harus upload. Ini kalau statusnya selesai berarti sudah Bapak Ibu pernah buka. Tapi di sini ada lakukan buat pengajuan, berarti belum mengupload tugas. Jadi cara mengupload tugasnya Bapak Ibu klik unggah tagihan, kemudian buka ke bawah, di scroll ke bawah begitu. Ya, di sini kirimkan pengajuan tugas atau laporan ya. Diklik. Bapak Ibu scroll lagi ke bawah, di sini ada petunjuknya.
Jadi ini usahakan filenya itu PDF ya, agar lebih mudah. Di sini ada keterangannya. Tipe file yang diterima hanya dokumen PDF. Cara uploadnya bagaimana Bapak Ibu? Klik yang ini, tanda panah. Kemudian nanti di sini akan muncul unggah berkas. Kita pilih yang ini ya. Kita pilih unggah berkas, kemudian pilih choose file. Ya, pilih filenya di mana, kita cari yang ini tadi. LK1.1, kemudian kita simpan sebagai apa, namanya apa begitu ya, LK1.1, kemudian nama Bapak Ibu boleh ya, identifikasi masalah, strip nama, seperti ini ya. Jika sudah, Bapak Ibu pilih unggah file ini ya, seperti ini. Nanti filenya akan terunggah. Jika sudah yakin filenya benar, Bapak Ibu tinggal klik simpan perubahan. Maka LK1.1 Bapak Ibu itu sudah terupload atau sudah dikumpulkan. Seperti itu. Silakan masukkan saran atau request di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam Mohana Edukasi. Ingat subscribe ya.